Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk praktikum multimedia, masih menggunakan Adobe After Effects, Adobe After Effects. Jadi saudara bisa pakai yang CS6 ataupun pakai yang CC 2015, sama saja. Oke, kita buka Adobe After Effects-nya. Adobe After Effects-nya. Hari ini akan kita bahas untuk membuat sebuah animasi logo menggunakan Adobe After Effects. Oke, nanti hasilnya pembuatan animasi logo seperti pada video berikut ini. Ini videonya. Kita coba play. Nah, nanti videonya seperti ini. Jadi logo ini kita buat animasinya, ya. Logo kita buat animasinya. Kemudian di sini akan ada apa ya? Kayak yang menyorot logo tersebut. Kemudian ada tulisan program studi sistem informasi. Nah, background-nya saya pakai background warna hitam. Warna hitam itu dengan asumsi ini kayak di luar angkasa ya. Di luar angkasa, kemudian ini ada percikan-percikan ini, kemudian logonya tampil. Ya, nanti logonya seperti ini. Ya, kalau kita ya. Nah, ini ada lampu sorotnya, kemudian tulisannya ya. Oke, itu nanti cara membuatnya seperti itu. Nah, yang pertama mungkin kita sering punya logo ya. Kita sering punya logo tetapi masih ada putih-putihnya ya. Jadi kadang-kadang kita sering punya logo tapi filenya tipenya adalah tipe JPG. Nah, kalau tadi itu logonya itu sudah diubah menjadi format PNG. Ya, artinya background putih yang berada di belakang logo itu tidak akan kelihatan ya, tapi kalau ada putih-putihnya pasti akan kelihatan. Nah, yang pertama kalau kita punya ini hanya berlaku untuk kalau logo perusahaan, logo instansi, logo sekolah atau logo yang lainnya itu masih formatnya format JPG. Ini saya kasih tips gimana cara mengubah file menjadi PNG. Bisa pakai Corel, bisa pakai Photoshop. Tapi kalau pakai Corel, biasanya nanti diarahkan ke Corel apa ya, saya lupa namanya ya. Tapi kalau pakai Photoshop mungkin lebih cepat. Ya, ini contohnya. Contohnya saya punya logo. Nah, ini logonya saya buka di Adobe Photoshop. Nah, ini saudara lihat ya. Logo di samping-sampingnya ini ada putih-putihnya. Nah, ini nanti kalau kita olah menjadi sebuah animasi, ya pasti putih-putihnya akan tampil. Kalau background-nya putih, tidak ada masalah. Tapi kalau background-nya seperti yang tadi, warna hitam, tentu akan menjadi sebuah permasalahan. Karena putih-putihnya akan ikut. Ya. Nah, ini gimana caranya kita akan menghilangkan background putih yang berada di belakang logo. Kemudian kita akan jadikan logo ini menjadi file bertipe PNG. Ya. Ini kenapa pakai Photoshop ya, karena lebih mudah ya, lebih mudah kita hanya menyeleksi yang bagian putih-putih saja. Kemudian ini logo yang saya gunakan adalah logo SI, Sistem Informasi. Ya. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengolah. Untuk desainnya di Corel ya, desain membuat seperti ini ada di Corel. Kalau saudara kepingin desain, ya nanti silahkan di Corel. Jadi ini logo SI, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Nah, saya simple, saya hanya pakai yang gampang ya. Ini mungkin di Photoshop belum saya jelaskan ya, saya jelaskan di sini. Kalau kemarin kita pakainya pen ya, pen tool sama polygonal lasso.
Sekarang saya coba pakai Magic Wand. Jadi seleksi dalam Photoshop itu banyak, ya. Ini sesuai kebutuhan. Kalau modelnya seperti ini, saya gunakan pen juga kurang tepat. Saya gunakan polygonal lasso juga kurang tepat. Maka saya gunakan namanya Magic Wand. Ya. Nah, kemudian yang kita atur adalah toleran. Toleran itu artinya warna-warna yang di sekitarnya, toleransinya berapa persen. Ini saya buat mungkin 50% ya. 50%. Caranya kita tinggal klik di sini. Nah, terseleksi ya. Nanti kita jadi 4. Kalau kita klik lagi di sini ya pasti hilang. Caranya supaya ada seleksinya, kita pakai tanda shift. Shift, klik. Nah, ini 1, 2, bawah 3, 4. Nah, berarti objek yang ada di luar terseleksi. Kenapa nggak yang di dalam? Karena di dalam ini kompleksitas warna. Jadi pasti akan susah. Ya, ini saya cari yang simpel ya. Ya bisa di dalam tapi lebih lama. Nah, kalau sudah terseleksi dari yang warna putih, kemudian kita balik seleksinya dengan cara select inverse. Nah, ini sudah terbalik di atasnya. Kemudian supaya pinggirannya tidak terlihat kaku, saya kasih select, kemudian modify fender ya. Nah, ini kalau lupa, saudara bisa lihat video saya di teknik seleksi. Fender radiusnya saya buat karena ini ukurannya besar ya mungkin 3 lah. 3, klik OK. Sudah, kita duplikat layer, Ctrl J. Nah, ini kalau kita klik gambarnya. Nah, sudah jadi kan? Sudah jadi. Ini nanti akan kita gunakan untuk membuat animasi logo. Baru kita simpan file, save as, ya. Tipenya adalah tipe PNG. PNG itu ini ya, ini. Portable Network Graphic. Nah, tipe PNG. Kasih nama, misalkan saya kasih nama logo SI3. Ya, klik tombol save. Oke, small ya, small. Oke. Kemudian kita lihat, nah ini sudah jadi ya. Ini kalau kita lihat, kita double klik, dia akan menampilkan, nah ini sudah nggak ada putih-putihnya ya. Nah ini putih-putihnya sudah nggak ada. Nah itu adalah salah satu cara untuk menjadikan file PNG. Ya, oke, kita close saja, nggak usah kita simpan. Nah ini ya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke Adobe Premiere-nya. Oh maaf, After Effects ya. After Effects. Jadi kebiasaan Photoshop, Corel, Premiere, nah sekarang After Effects. Ya. Oke, yang pertama kita buat composition ya, atau komposisi. Ini ketika membuka Adobe After Effects tampilannya seperti ini. Kita buat komposisi dengan cara klik composition ya. Kemudian pilih new composition. Atau paling cepat kita gunakan shortcut yaitu Ctrl N. Nah, kita buat composition dulu. Ini sudah saya ulas di sebelumnya ya, pengenalan After Effects, jadi mungkin tidak terlalu saya detailkan lagi ya komposisinya. Kita kasih nama composition name adalah animasi. Animasi. Ya. Kemudian kita setting, kita lihat presetnya, ukurannya, ya ukurannya 1920, height-nya 1080. Nanti kalau kita olah di Premiere yang ukuran 720 ya nanti kita tinggal kecilkan aja. Lebih baik kita kecilkan ya daripada nanti diperbesar, nanti mungkin akan pecah ya. Kemudian frame rate-nya 30 frame per second, resolusinya full ya. Kemudian nah ini yang paling penting, durasi dari kita membuat komposisi. Nah ini yang paling penting, durasinya kita bisa gunakan berapa ya, gunakan berapa. Nah ini kebetulan durasinya 10 detik. Nah ini 10 second ya, 10 detik. Kalau saudara membuat lama 15 atau 20 oke. Tapi umumnya animasi itu ya sebentar ya, nggak terlalu lama, kebanyakan animasi. Biasanya di awal-awal. Seperti tadi itu kan di awal-awal sebelum kita mulai videonya. Jadi kayak intro ya, opening dari sebuah video. Jadi ini durasinya saya buat 10. Kemudian background color-nya kalau saya ganti, ini warnanya hitam, saya coba pakai warna 1C, 1D, 1E ya, urut ya. Nah, seperti ini.
Jadi nanti warnanya tidak terlalu hitam ya, tidak terlalu hitam. Oke, sudah. Oh sudah ya. Oke, kemudian klik tombol oke. Nah, kita sudah berhasil membuat komposisi ya, komposisi dengan nama animasi. Ya. Oke, kemudian berikutnya kita akan membuat layer ya, layer untuk solidnya. Ya, dengan cara kita klik layer, kemudian pilih new. Setelah itu pilih solid atau kita bisa menggunakan Ctrl Y. Layer new solid. Ya. Nah, ini layer new solid ini kita gunakan sebagai background. Ya, kalau tadi komposisi ya kita gunakan sebagai background. Kita kasih nama background. Ya. Ini sama ya. Kemudian colornya kita sama ya, 1C, 1D, 1E, dia otomatis ya. Oke, kemudian klik tombol oke. Nah, di sini ada animasi sama ada background. Ini ya, solid ini. Nah, kita sudah berhasil membuat solid background. Dia otomatis tampil di sini ya. Dia otomatis akan tampil di sini. Nah, kita sudah buat komposisi, kita sudah buat layer untuk background. Yang ketiga, kita akan mengimport file yang akan kita gunakan untuk animasi. Nah, filenya nanti saya siapkan ya, saya sediakan di Google Classroom atau mungkin nanti saya sediakan di Drive, atau kalau saudara lihat video ini nanti saya kasih alamat link untuk mengunduh di deskripsi. Nanti silahkan cek di deskripsi. Ya. Oke, file yang kita gunakan ya, file yang kita gunakan yang pertama karena kita membuat logo berarti file logo sistem informasi. Ya, ini kebetulan saya pakai logonya sistem informasi atau pakai USM juga boleh. Ya, ini kebetulan pakai logo SI. Kemudian yang kedua, nanti saya akan tambahkan file yang bernama tekstur. Jadi nanti supaya kayak tadi ya bercak-bercaknya ya. Itu seolah-olah kita berada di luar angkasa. Kemudian yang ketiga yaitu audionya ya, audionya. Audionya saya pakai Scarlett Fire. Nah, oke, nanti ketika file itu nanti saya siapkan untuk bisa untuk di-download untuk saudara buat latihan. Nah, ini kebetulan sudah ada filenya. Ya, satu logo SI, kemudian dua ras tekstur, yang ketiga Scarlett Fire. Ya, oke, ini saya drag ke Adobe After Effects, saya geser ke sini. Nah, kita sudah memiliki atau kita sudah berhasil mengimpor dari 3 file yang kita butuhkan. Kemudian di langkah yang keempat, kita akan memasukkan ras tekstur JPG ini ya di dalam timeline kita ya. Caranya kita tinggal drag. Nah, ini kita drag, kita letakkan di atasnya background. Nah, ini ya. Yang saya maksud ini ada putih tapi ada kayak apa ya, bercak-bercaknya seperti ini ya. Jadi nanti seolah-olah kayak berada di dalam luar angkasa. Ya, oke, itu caranya. Kemudian di pembahasan sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya sudah kita tampilkan ya, kita sampaikan untuk di timeline ya, khususnya di sini ya. Kemudian kita mengubah modenya juga sudah ya. Nah, cara untuk menampilkan ini kan dua-duanya tampil ya. Sebelumnya ini tampilannya, saya cek dulu. Sebelumnya tampilannya kan hanya seperti ini. Nah, ini kan. Ini hanya satu, kalau pindah kita pakainya toggle switch ya. Nah, ini seperti ini. Untuk menampilkan dua-duanya, kita tinggal klik kanan, pilih kolom, kemudian kita tambahkan yang switch. Jadi dua-duanya nanti tampil. Nah, caranya kita ubah modenya. Ya, kita ubah modenya dari normal ya menjadi divide. Ini divide. Klik. Nah, jadi gambar
ras texture-nya itu menyatu pada gambar background. Nah, seperti ini kan seolah-olah seperti di luar angkasa. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, sudah ya ini ya. Saya akan drag logo sistem informasi. Nah, ini file PNG. Saya drag ke bawah. Di atasnya ras texture. Nah, dia tampil. Ini kalau kita belum lakukan file menjadi PNG, pasti putih-putihnya masih ada. Ya. Oke, kemudian logo ini akan saya perkecil, ya. Kalau buat seperti ini ya, logonya ini saya perkecil. Ya, kalau seperti ini kan mungkin, nah ini kan nggak sama kan. Nah, supaya sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya, di pengenalan Adobe After Effects, saya gunakan tombol apa, Shift ya. Shift ditekan, kemudian kita tekan tombolnya ini, kemudian baru kita geser ya. Oke, saya ulangi lagi, Shift, tekan. Oh, nah, ini kategorinya gampang-gampang susah ya, gampang susah. Kemudian, oke, kita ulangi lagi, Shift. Atau mungkin dari atas ya. Shift. Oh, belum. Oke, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lokasinya saya perkecil, kemudian saya letakkan di atas ini. Ya. Kalau kurang ya tinggal ditambahkan ya. Nah, seperti ini. Ya, ini dikira-kira aja ya. Dikira-kira. Nah, nanti ini saya letakkan di sini logonya, kira-kira di tengah. Kemudian nanti di bawahnya ada tulisannya, ya, tulisan dari program studi sistem informasi. Ya. Oke, logonya sudah berhasil kita letakkan di dalam sebuah layer, ya, di atasnya ras texture. Nah, kemudian kita akan lakukan namanya adalah pre-compose ya. Dengan cara logonya kita klik ya. Kita klik layer, kemudian kita pilih pre-compose atau Ctrl Shift C ya. Nah, kemudian pre-compose new composition name. Jadi kita jadikan komposisi dulu ya. Kita kasih nama logo. Oke. Nah, nanti di sini akan tampil seperti ini. Ini animasi, ini logo. Animasinya sudah, sekarang logonya sudah kita buat pre-komposisi. Ya. Nah, berikutnya dari logo ini saya akan tambahkan sebuah efek, yaitu efek 3D. Nah, di sini lihat logo. Kemudian di sini ada namanya 3D layer. Jadi layer ini akan saya kasih animasi 3 dimensi. Caranya tinggal dicentang aja. Klik. Nah, ini otomatis ada panah ke atas dan ke samping ya. Ke atas warna hijau, ke samping warna merah. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menambahkan 3D layer. Kemudian kita akan menambahkan efek. Efeknya adalah cobweb. Nah, kita masuk di sebelah sini, ini ada karakter, ada efek and preset. Kita cari aja. Kita cari, ini efeknya banyak ya. Seperti di Premiere, kita nggak coba satu-satu, tapi kita langsung apa yang kita butuhkan. Kita ketik aja. Cut web. Nah, ini ya. Cut web. Nah, ini ada banyak ya. Nah, ini ada cut web 2D, 3D, sama pixel ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, cut web ini. Yang ada embel-embelnya. Kemudian kita drag cut web ini ke dalam logo. Ini kita drag ke dalam logo.
Nah, kalau di sini kan dia akan menampilkan. Nah, ini logonya kita tampilkan di sini. Ya, saya ulangi ya. Ini kita drag ke logo. Nah, nanti ada settingan seperti itu ya. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menambahkan cut wave-nya. Nah, kita akan atur untuk settingannya. Yang pertama, transition completion. Ini dari 25 saya jadikan 0 dulu. Kita buat normal dulu ya. Dia kita 0. Kemudian row-nya dari 9 kita ubah menjadi angka 1. Kolumnya dari 12 kita ubah menjadi angka 15. Nah, ini saudara bisa variasi sendiri ya. Bisa variasi sendiri. Ya. Oke, ini kategorinya normal ya. Nah, normal ini akan saya letakkan di detik kelima. Ya. Ini current time indikatornya ini saya pindah ke detik ke-5. Nah, detik ke-5. Kalau nggak tampil ini ya, yang seperti kemarin ya. Nah, ini kalau nggak tampil. Nah, detik ke-5. Ini di detik ke-5. Ya. Di detik ke-5 sudah. Kalau sudah, kita klik timernya, transition completion ini. Nah, kita klik timernya di sini. Kita klik timernya. Ini seperti di Premiere juga sama ya. Kita klik timernya, otomatis ada tanda centang ya. Ada tanda centang. Kemudian kita geser current time indikatornya ke posisi detik ke-0. Ya, sudah berada di posisi ke detik ke-0. Kemudian transition complaint-nya dari 0 saya ubah menjadi 50%. Nah, seperti ini. Ini kalau kita jalankan ya ini seperti ini. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi dia seperti itu. Nah, seperti ini. Ini adalah efek dari 3D sama cut wave. Nanti di detik kelima dia menjadi normal. Oh iya, saya lupa ya. Di pertemuan sebelumnya cara menyimpan ya. Cara menyimpan mungkin standar ya. Kita gunakan file, bisa save atau save as. Ya. Save as misalnya. Kita kasih nama, misalkan logo SI 5 ya. Oke, klik tombol save. Nah, ini adalah itu cara menyimpannya. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita melakukan logo ya untuk animasi. Nah, nanti seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan setting untuk orientasinya. Jadi itu nanti logo itu seolah-olah berada di luar dari ini, kemudian nanti akan tampil ya. Yang pertama kita tampilkan dulu logonya, logo ini. Ini yang kita tampilkan. Di sini ada efek ya. Kemudian ada transform. Nah, kita coba tampilkan ke semuanya menggunakan tombol U. Uniform ya, U. Nah, U. Nah, ini ada transition completion. Kemudian untuk menampilkan keyframe transition completion ya. Kemudian kita bisa gunakan, nah ini tampil ya. Nah, ini yang kita buat tadi ya. Nah, ada tampil seperti ini kan. Kemudian kita akan tampilkan tombol P karena nanti akan kita ubah untuk posisinya. Kita klik di sini, tekan tombol P. Ya. Akan menampilkan tombol position. Ya. Ini untuk posisinya. Kemudian saya akan tekan tombol R. R ini untuk menampilkan rotationnya. Ya, R ini untuk menampilkan rotationnya. Nah, berikutnya saya akan menggunakan tombol orientation ya. Ini
saya pindah current time indikatornya detik kelima. Intinya di detik kelima itu semuanya menjadi normal. Ya, di detik kelima semuanya menjadi normal. Kemudian saya akan klik yaitu tombol timer orientation. Nah, ini tombol timer orientation. Saya klik di stopwatch-nya ya, kita akan membuat animasi. Kemudian saya akan geser current time indikatornya di detik ke 0. Ya, di detik ke 0. Kemudian orientasinya ini akan saya ubah menjadi 180 derajat. Jadi dia dari kayak muter nanti ya, saya tulis aja enggak apa-apa. 180. Nah, nanti ini kalau kita coba ya muter ya. Nah, dia mulai dari kebalik, kemudian muter di detik kelima dia menjadi normal. Ini adalah untuk kita setting untuk orientasinya. Ya. Oke, berikutnya kita akan ubah posisinya ya. Logo sudah, kita klik, kita tekan tombol P untuk posisinya. Posisinya nanti di detik kelima semuanya ya. Di detik kelima dia menjadi normal ya. Detik kelima kita menjadi normal, kita klik posisinya. Kemudian kita akan atur untuk lokasinya ya. Ini di detik kelima ya. Nah, di sini dia menjadi normal ya. Nah, di sini. Kemudian sudah saya klik ya. Ya, atau saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, di sini saya klik position. Kemudian saya geser ke detik pertama, detik 0 ya. Detik 0, kemudian kita akan ubah ini ya. Nah, ini. Nah, besar seperti ini. Saya geser ke kiri. Atau mungkin kita tuliskan aja minus berapa, misalkan 2500. Kurang apa enggak gitu kan. Nah, enggak kelihatan ya. Kalau kurang besar ya kita tambahkan lagi. Nah, jadi semua logo ini kan logonya kan gini kan. Semua logo itu enggak kelihatan. Nah, oke. Nah, di detik 0 itu semua logonya tidak kelihatan. Nah, ini kalau kita coba, kita lihat ya gini ya. Nah, dia seolah-olah dari atas muter ke bawah. Ya. Animasi kan di sini ada animasi. Nah, oke, ini animasi. Ya. Itu adalah kita berhasil menggunakan position. Ya. Oke, sudah. Kita masuk ke logo. Tekan semuanya dengan menggunakan tombol U. Ya, nanti di sini ada ini ya. Ada tampilan ini. Ini kita blok. Kita tekan tombol F9 ya. Ini sudah pernah kita bahas ya, tekan tombol F9. Tombol F9. Nah, oke, kalau udah mau enggak apa-apa ya. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat animasi logo juga, tulisannya juga, kemudian kita tambahkan lampu sorotnya. Nah, ini logo ini selesainya di detik ke-7. Nah, ini sudah selesai. Cuma ini kan sampai 10 detik. Kenapa kita buat durasi yang lama sampai 10 detik? Karena biasanya nanti kita ada, setelah logo tampil kan nggak langsung acara ya. Biasanya nanti kita akan menambahkan slide transisi di Premiere, nanti akan kita tambahkan. Jadi setelah ini nanti apa? Nah, biasanya spilling 9 sampai 10 detik ini yang kita gunakan transisi atau perpindahan dari video satu ke video berikutnya. Kalau mau dikurangi ya bisa di 8 ini bisa. Kita tinggal geser misalnya seperti ini. Tapi kalau enggak ya ini sampai 10. Selanjutnya saya akan tambahkan sound. Soundnya di project, ini soundnya Scarlet Fire.
Mudah-mudahan nggak kena copyright ya. Karena kena copyright ya nanti saya hapus. Nah, ini tampil di sini ya. Nah, sehingga ketika kita jalankan, kita coba jalankan, nanti ada musiknya. Ya, itu animasi logonya. Oke, sudah ya? Sudah berhasil. Nah, langkah berikutnya, gimana caranya kita akan melakukan rendering? Kalau di Premiere sudah ya, rendering. Nah, ini gimana caranya kita akan melakukan rendering untuk logo yang sudah kita buat. Ya. Nah, untuk melakukan rendering, kita gunakan perintah composition. Ya, saudara klik composition. Kemudian kita pilih yang pre-render. Ini yang digunakan untuk melakukan rendering. Klik pre-render. Nah, nanti dia akan menampilkan render queue. Ya, render queue. Kita nanti akan setting. Yang pertama render settingnya. Ini ada pilihan. Caranya kita tinggal klik di sini ya, yang di kuning-kuning ini ya. Base setting. Nah, ini kita pakainya yang kualitinya yang base. Ya, kita kualitasnya yang base. Oke. Kemudian base ini ya. Kemudian untuk outputnya, output modulnya, saya klik output modulnya, saya ganti. Ini kita nggak pakai AVI ya, ukurannya terlalu besar ya. Kita pakai yang umum digunakan itu adalah H264. Ini sama seperti pada saat kita rendering di Adobe Premiere ya, H264. Ya, jangan lupa kalau kita ingin menyertakan audionya, tombol audio ini kita centang ya. Karena kalau nggak kita centang nanti dia nggak ada audionya. Ya, jadi video output sama audio output. Ya, sudah, klik tombol oke. Baru yang di sebelah kanan output testnya ini nanti nama filenya. Kita klik ya, ini saya kasih nama animasi logo SI 2 karena sebelumnya sudah pernah saya gunakan. Oke, setelah itu klik tombol save. Nanti dia akan melakukan proses ya, proses menyimpan dari settingan yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya untuk melakukan rendering kita tinggal klik yang di sebelah kanan ada tombol namanya render. Oke, kita mulai klik untuk gambar rendernya. Nah, dia akan mulai prosesnya. Nanti kalau sudah selesai biasanya ada suaranya. Dia mulai proses rendering dari animasi logo yang kita buat. Nah, sudah ada bunyi ya. Itu berarti sudah selesai. Coba kita lihat ya. Filenya tadi di mana? Ini tadi saya simpannya di After Effects animasi logo SI2 ini ya. Nah,
tanggal 21. Nah, ini hasil logo yang kita buat. Oke, saya ulangi lagi. Oke, itu untuk pembuatan animasi logo ya. Silakan nanti saudara coba untuk latihan mandiri. Baik, saya kira cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp group atau bisa ditanyakan di Google Classroom. Ya, sering latihan ya supaya saudara bisa membuat animasi lebih baik, bisa latihan. Ini sebagai bekal ya. Nanti kalau sudah lancar nanti bisa membuat animasi yang jadinya partikel-partikel ya, itu lebih keren. Kayak Marvel atau kayak yang lainnya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.